Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok McFlood ingin menjelaskan tentang penjelasan EPANET. Di sini kita beranggotakan yaitu Aisyah Marlinda, Sukma Alia Nur Afifah, Alim Ardiansyah, Vintoro Khalih, dan Ahmad Nafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi EPANET. Aplikasi EPANET ini untuk menjalankan aliran air gitu. Nah, di sini ada apa aja? Nah, kita buka data. Di sini ada junction, reservoir, tank, pipa, pump, valve, label, pattern, kurva, control, dan option. Nah, di sini juga ada map. Di map ini ada nodes. Di nodes ini ada elevasi, base demand, dan lain-lain. Dan di links ada velocity, ada lag, ada diameter, ada flow juga, dan ada lain-lain. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ini namanya backdrop. Ini backdrop bisa dihilangkan. Backdrop ini kita dapat dari Google Earth. Nah, di Google Earth itu kita menyimpannya sebagai JPG. Setelah itu JPG tersebut dibuat menjadi BMP. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke EPANET dengan menekan view. Nah, di sini ada backdrop. Nah, kita load. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menggambar pada EPANET seperti pada jalur yang telah digambar pada Google Earth. Nah, di sini kita menggambar menggunakan reservoir. Kita pencet reservoir dan bisa kita letakkan pada reservoir. Nah, ada junction, kita letakkan pada junction. Di sini ada beberapa junction. Nah, setelah junction sudah ditentukan, kita bisa klik pipa. Setelah pipa ini, nah, bisa kita tarik dari reservoir ke junction ini. Nah, di sini juga ada settingan, kita bisa nyeting di sini. Nah, di reservoir ini kita bisa men-setting total height untuk ketinggian elevasi dari tempat tersebut. Nah, bisa kita masukkan. Nah, di ini juga ada pipa bisa kita masukkan panjang pipa, diameter pipa, roundness pipa. Nah, setelah itu ada junction bisa kita junction. Nah, di junction juga ada elevasi, kita bisa memasukkan elevasi junction tersebut, base demand sama demand pattern. Nah, ini untuk mengganti nama junction tersebut. Nah, setelah diisi semua, kita bisa run saja. Nah, di run. Nah, di sini ada angka-angka ini kita bisa dapatkan dari ini di map. Terus ini misal kita mau memunculkan elevasi. Nah, di sini yang merah-merah ini adalah elevasi tempat tersebut. Nah, kita akan membahas tentang pressure. Nah, di sini yang warna biru ini adalah pressure di tempat tersebut di jam 00. Dan di sini ada flow juga. Flow untuk flow ini digunakan untuk mencari diameter pipa. Nah, di sini kita akan membahas velocity juga. Nah, ini yang warna hijau ini adalah velocity. Nah, yang akan kita bahas adalah pressure, velocity, dan unit head loss. Nah, ini yang merah-merah ini adalah unit head loss. Nah, kita akan membahas
dari mulai pressure di jam puncak. Di jam puncak itu ada di jam 8. Sebelum membahas pressure, velocity, sama waktu, dulu kita harus memasukkan yang namanya pattern. Pattern itu letaknya ada di data, terus ini pattern. Nah, di pattern ini kita bisa memasukkan data-data LF ini yang kita dapat dari tempat tersebut. Misal ada di Wonosobo, kita memakai yang Wonosobo gitu. Nah, kita bisa memasukkan angka-angka ini dan akan memunculkan seperti ini. Nah, setelah ini muncul, kita klik OK saja. Nah, setelah klik OK, kita bisa ke edit, select region atau select all. Nah, setelah itu bisa group edit. Nah, setelah itu select all. Nah, ini ada select. Nah, ini kita bisa centang saja. Ini demand pattern. Ini juga demand pattern, dan ini kita isikan angka ini ya, karena ini kan namanya 1, berarti kita isi dengan 1. Nah, setelah itu kita OK saja. Nah, ini untuk mengisi semua data-data di pattern ini. Nah, di sini juga bisa bisa menyeting ini. Nah, kita bisa setting ini menjadi on jika ingin panjang otomatis. Nah, ini juga di flow unit ini diganti dengan LPS. Nah, ini sudah pas. Setelah itu kita masuk lagi ke ini. Nah, tadi setelah data itu sudah data pattern ini sudah kita masukkan dan kita sudah isikan semua di Johnson ini. Nah, kita masuk ke data pattern. Nah, kita ke data, terus ada yang namanya waktu time, ke option. Nah, di sini di option ini ada times. Nah, di times ini kita bisa isikan total durasi menjadi 24 jam. Setelah kita isi 24 jam, di sini akan muncul jam, format jam. Nah, di sini ada 24. Nah, setelah itu bisa kita run kembali ya. Oke. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pressure, velocity, dan base demand. Pressure harus lebih dari 10, velocity kurang di antara 0,3 sampai 2. Dan untuk base demand, untuk head loss sendiri adalah kurang dari 10. Nah, di sini kita akan bahas pressure di jam 7. Nah, di jam 7 ini pressure sudah menunjukkan lebih dari 10, berarti ini aman berarti ini sudah aman. Nah, untuk velocity sendiri juga aman, lebih dari 0,3 dan kurang dari 2. Nah, ini sudah aman semua. Coba kita cek untuk head loss. Nah, head loss sendiri ini di sini head loss kurang dari 10 semua. Ini udah aman. Berarti ini tidak harus menggunakan pompa karena gravitasi sudah bisa mengalirkan air. Dan untuk sekian, terima kasih.